Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di pertemuan kelima. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai rencana aktivitas penjualan dan keterampilan penjualan. Kalau kemarin kita udah belajar gitu ya tentang bagaimana sih kita mendekati calon pelanggan potensial kita. Nah, sekarang kita coba melakukan penjualannya gitu ya. Rencana aktivitas penjualan. Nah, nanti kita akan di sini melaksanakan pengelolaan waktu, pengelolaan teritori, ya. Di mana keterampilan penjualan itu yang pertama, membuka percakapan dengan calon pelanggan potensial, melaksanakan penggalian kebutuhan terhadap calon pelanggan potensial, melaksanakan presentasi penjualan, melaksanakan penanganan terhadap keberatan pelanggan, melaksanakan negosiasi, memfasilitasi komitmen pembelian atau closing. Untuk yang pertama, melaksanaan pengelolaan waktu. Nah, banyak perusahaan yang terjebak dengan rutinitas sehingga tidak ada waktu untuk mengerjakan suatu action plan. Pengelolaan waktu atau sering disebut dengan manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja dengan membuat rencana kerja. Akan memecahkan proses jadi tugas-tugas kecil yang ringan sekaligus mengetahui apa saja yang ingin dicapai. Nah, ini penting sekali ya untuk manajemen waktu ini. Jadi dengan adanya manajemen waktu di dalam aktivitas penjualannya kita bisa merencanakan penjualannya kita mau menjualkan ke pelanggan-pelanggan kita yang dengan segmen seperti apa, dengan harga yang bagaimana, apakah ada rencana terkait dengan pemotongan harga kah, atau promosi, atau seperti apa. Nah, terkait dengan penjualan kita. Kemudian bagaimana cara kita mengorganisasikan, ya, semua hal-hal yang terkait dengan penjualannya kita, dan macam-macam itu. Nah, kalau kita bisa mengelola waktu tersebut, otomatis dalam perencanaan kita juga jauh lebih baik. Cara membuat rencana kerja. Yang pertama, tentukan untuk apa rencana kerja itu disusun. Ya, tentukan tujuan itu dari awal agar bisa mempersiapkan pekerjaan dengan baik. Yang tadi Ibu bilang, ya, kalau dipersiapin, tentunya akan jauh lebih baik. Berlaku untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Ya, jadi kita punya rencana kerja 1 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan, kira-kira pelanggan potensial kita itu segmen-segmen tertentu apa saja gitu ya, atau mungkin kalau yang kerjanya mungkin di PT tertentu ya, dan harus misalkan ditargetkan untuk mendapatkan customer gitu ya. Harus berapa customer yang harus dicapai dalam tiap bulan, itu harus ada perhitungan seperti itu. Kemudian tulis pendahuluan dan latar belakang. Pendahuluan sebaiknya singkat dan menarik. Uraikan mengapa membuat rencana kerja itu dan informasikan tentang pekerjaan yang akan dilaksanain selama kurun waktu tertentu. Latar belakangnya apa? Diberikan ya. Nanti untuk rencana kerjanya. Nah, latar belakang itu berisi alasan mengapa membuat rencana kerja itu. Ya, misalnya dengan menyajikan detail atau statistik laporan terbaru, mengidentifikasi masalah yang perlu kita atasi, ya, atau alasan lainnya berdasarkan masukan dan umpan balik yang diterima selama mengerjakan pekerjaan sebelumnya. Ketika misalkan kita udah pernah mengerjakan pekerjaan sebelumnya, kita menjualkan barang dagangannya kita kan bisa evaluasi itu, ya, untuk tidak ada kesalahan
pada saat kita melakukan rencana kerja yang masa akan datang atau periode selanjutnya. Nah, latar belakang itulah yang nanti harus kalian tuangkan ya, berdasarkan data-data penjualan yang kalian, laporan penjualannya yang tahun mungkin sebelumnya ya, yang menyatakan bahwa perlu adanya inovasi baru kah atau apa. Nah, sesuai dengan target atau bagaimana itu diceritakan di latar belakang. Kemudian tentukan tujuan dan targetnya. Tujuan adalah gambaran keseluruhan pekerjaan. Tuliskan apa saja hasil akhir yang diinginkan dari rencana kerja itu. Cakupannya luas, sedangkan kalau target lebih ke spesifik dan nyata. Misalnya, target jangka pendek perusahaan untuk meningkatkan jumlah audiens sebesar 30% dalam 3 bulan itu target. Gitu ya, karena itu lebih spesifik. Dia ngomong berapa persen dan dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun. Itu adalah target. Ya, kalau kata-kata tujuan ya tentunya dia lebih general. Nah, susun rencana kerja dengan target-target yang SMART. Nah, SMART itu apa artinya? SMART di sini itu adalah akronim ya, yang bisa kita rinci lagi ya sebagai berikut. S itu untuk spesifik atau terperinci. Nah, spesifik atau terperinci ini, apa tepatnya yang akan dilakukan untuk siapa? Nah, uraikan populasinya yang akan dilayani dan semua tindakan spesifik yang akan digunakan untuk membantu mereka. Nah, tindakan-tindakan untuk membantu calon pelanggannya kita atau para customernya kita, ya apa yang harus dilakukan, gitu ya? Karena banyak sekali kalau kita lihat ya, contohnya ya, ada beberapa online shop yang dia juga punya toko, tapi punya online shopnya juga. Nah, dia sudah memperhitungkan kira-kira orang lebih suka ke online shop atau ke toko nih. Nah, kalau misalkan lebih suka online shop, berarti ya dia harus memberikan pelayanan yang terbaik dong di websitenya dia, di online shopnya dia. Kemudian apa yang harus dia lakukan itu harus terperinci sekali. Bagaimana customer bisa tahu semua testimoninya, bagaimana customer bisa merasa dilayani walaupun itu hanya di online shop, seperti itu. Nah, itu harus spesifik, ya. Kemudian measurable, ya, terukur, di mana apakah target itu kuantitatif, ya, dan bisa diukur. Bisa nggak kira-kira dihitung hasilnya? Nah, itu kita harus bisa lihat, ya, target kita itu bisakah terukur? Kalau misalkan kayak tadi targetnya misalkan 30% audiens, ya itu kan tentunya bisa diukur gitu ya. Nah, kira-kira target kita bisa nggak terukur secara kuantitatif? Nah, jangan hanya angan-angan aja gitu kan. Nah, kemudian achievable, bisa dicapai nggak kira-kira? Nah, bisakah diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapin dengan sumber daya yang dimiliki? Mengingat segala keterbatasan yang ada. Target juga harus realistis. Kamu misalkan targetnya pengen punya pendapatan 1M per bulan. Harus realistis tentunya. Kira-kira bisa tercapai atau enggak? Terukur nggak, makanya tadi dibilang gitu. Dengan produknya kamu yang belum booming, tentunya nggak muluk-muluk harus 1M gitu kan. Tentunya untuk produk kamu yang mungkin baru ya, grow up aja dulu gitu kan, yang penting dikenal aja dulu, udah alhamdulillah misalkan. Nah, targetnya itu harus bisa dicapai gitu. Kemudian relevan atau tidak, ya. Akankah target itu berdampak pada tujuan atau strategi yang diinginkan? Jadi pastikan target dan metode kerja memiliki keterkaitan yang jelas dan intuitif. Nah, apakah target kita ini akan nanti berdampak dengan tujuannya kita, gitu, atau strategi kita yang kita inginkan? Nah, jangan sampai antara target dengan tujuan awal kita, dengan strategi yang kita lakukan, itu berbeda, ya. Targetnya apa, tujuannya sebenarnya apa, gitu kan. Nah, dan juga strategi untuk mencapai target tersebut juga nantinya akan berbeda, gitu. Makanya harus sejalan semuanya, harus jelas, gitu. Kemudian terikat waktu.
kapan target itu bisa kita capai, ya. Dan atau kapan diketahui bahwa pekerjaan telah diselesaikan. Tentukan tanggal berakhirnya pekerjaan atau proyeknya kita, sebutkan pula kalau ada hasil akhir seperti apa, bisa menyebabkan pekerjaan atau proyek akan berakhir lebih dini dengan semua hasil tercapai. Setidaknya kita punya hasil akhirnya itu bisa kita lihat di jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun. Sesuaikan dengan proyeknya apa atau pekerjaannya kita, rencana kerja kita bagaimana, ya. Nah, kalau kita sudah tahu ada waktu di situ, tentunya itu akan membuat kita terpacu untuk menyelesaikannya, gitu. Kalau misalkan kita udah tahu nih, misalkan setiap akhir tahun sudah harus mendapatkan sale atau penjualan sekian puluh juta, misalkan gitu. Ya, sebelum akhir tahun sudah harus diselesaikan, sehingga pada di akhir tahun kita tidak kejar-kejaran jor-joran dalam bekerja tentunya. Jadi kita sudah tahu timingnya kapan hasil akhirnya bisa dicapai, gitu. Nah, kalau seperti itu, kita setiap bulan punya jangka pendeknya, gitu kan. Tentunya kita punya rencana target dalam jangka pendeknya. Kalau kita sudah tahu kapan ataupun terkait dengan waktunya yang dapat dicapai. Kemudian cantumkan sumber daya yang dimiliki. Semua yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Nah, sumber daya beragam bentuknya. Tergantung untuk apa sih rencana kerja itu dibuat. Nah, sumber dayanya di kantor meliputi, kalau di kantor ya anggaran keuangannya bagaimana, ya, karyawannya berapa yang kita harus rencanakan untuk pekerjaan atau proyek tersebut. Kita perlu nggak konsultan? Kalau perlu konsultan dalam bidang penjualan kah, atau konsultan dalam bidang keuangan? Nah, bagaimana dengan bangunannya atau ruangannya? Gitu. Kalau jika memerlukan buku-buku yang relevan, ya silahkan dicantumkan, gitu ya, untuk mencapai semua tujuan dan target kita. Melaksanakan pengelolaan teritori. Nah, teritori penjualan adalah suatu daerah geografis tertentu yang dipercayakan pada seorang sales atau distributor dengan mempertimbangkan jumlah customer-nya atau calon customer di tiap daerah secara geografis. Nah, kalau kita tahu yang seperti ini, ya, teritori ini, penjualan teritori ini, kita lihat dari geografisnya, ya, setiap tempat itu ada berapa jumlah customer-nya, gitu ya, kira-kira, terus berapa sales yang harus memperjualkannya di setiap tempat. Nah, itu adalah pengelolaan secara teritori. Biasanya kalau yang seperti ini, yang memang jenis usahanya sudah berkembang, sudah banyak sudah banyak mungkin cabang di mana-mana, atau mungkin kalau memang terpaku, ya, hanya di satu kota saja, dia sudah punya beberapa admin tertentu khusus dengan penjualan terkait dengan teritori tadi, ya. Customer bagian Jawa Tengah silahkan menghubungi ke admin ini, gitu. Customer yang ada di Pulau Sumatera silahkan menghubungi admin ini, karena nanti akan dibagi-bagi wilayahnya. Nah, pertimbangan perlunya membentuk wilayah penjualan. Yang pertama, pengcoveran yang lebih baik tentunya, ya. Ketika kita udah membagi penjualan itu berdasarkan letak geografis, apalagi kalau usaha kita sudah maju, usahanya juga penjualannya juga sudah signifikan terlihat meningkat, gitu kan. Tentunya akan semakin banyak permintaan nih. Apalagi kalau di Indonesia, kita punya beberapa provinsi. Kita banyak banget loh provinsi di Indonesia, ya kan? Untuk satu brand ini, ibu nggak kasih tahu nama brandnya, gitu, atau nggak kasih tahu nama mereknya. Satu brand ini dia di setiap provinsi, bahkan di setiap kecamatan, kelurahan, gitu ya, dan di setiap retailer, setiap distributor,
baik itu minimarket, warung ataupun apapun itu pasti ada. Nah, yang seperti ini ya, yang luas seperti ini produknya, tentunya perlu adanya yang namanya kita penjualan secara teritori tentunya, ya. Nah, karena untuk untuk bisa sampai ke customer dan ini bisa sampai ke wilayah-wilayah yang kecil-kecil, tentu harus dibuat seperti itu. Jadi setiap daerah punya salesnya masing-masing. Kemudian bagaimana nanti kita lihat gitu ya. Ini supaya apa? Kita bisa menilai penjualannya nanti tercover semua dengan baik. Semua pelaksanaannya, penjualannya bisa kita memuaskan layanan konsumen dengan baik juga tentunya, ya. Nah, selain daripada itu bisa mengurangi biaya penjualannya, ya. Dengan membentuk wilayah penjualan, nah kita bisa mengurangi penjualannya. Biaya-biaya, ya kan untuk biaya penjualan tentunya banyak sekali ya yang harus dikeluarkan. Ya, bisa transportnya, bisa ini itu dan segala macamnya. Nah, ini bisa dengan adanya membentuk wilayah-wilayah penjualannya bisa mengurangi itu semua. Jadi bisa terpusat di bagian A, silahkan ini ke bagian A. Nah, gitu. Jadi bisa mengurangi daripada administrasi yang lainnya. Meningkatkan pelayanan terhadap customer juga tentunya. Kalau kita tahu semakin banyak cabang di mana-mana gitu ya, kita harus intens juga berhadapan langsung ketika customer punya permasalahan atau kendala terkait dengan bagaimana pembelian mereka atau mungkin dengan produknya juga. Ketika tidak memuaskan, mereka ada yang bisa diadukan gitu. Kalau kita misalkan kita hanya terpusat cuma satu aja tempat di mana kita bisa menjualnya cuma ada di situ, customer kita yang jauh-jauh itu yang nantinya akan kesulitan, ya. Karena apalagi kalau sudah ruang lingkupnya sudah Indonesia, gitu. Tidak ada tempat untuk mengadukan, ya, hal-hal yang mungkin menjadi kendala, hal-hal yang ingin perlu ditanyakan sama customer. Nah, dengan adanya pembentukan wilayah-wilayah penjualan ini, mereka akan semakin dekat antara customer dan kita sebagai sales, ya. Mereka akan semakin dekat. Mereka bisa langsung bertanya produk yang tepat untuk mereka itu apa. Nah, terus langsung dilayani oleh salesnya juga. Kemudian yang keempat, penilaian prestasi dan kinerja bisa lebih akurat tentunya, ya. Jadi bisa ketahuan dari berbagai daerah ini mana yang kira-kira performance-nya bagus, ya. Sales mana yang kira-kira performance-nya bagus, terus juga mana yang kira-kira banyak diminati, daerah mana yang kira-kira banyak minat dengan produknya kita. Nah, produknya apa saja yang kira-kira salesnya tinggi gitu. Jadi kita itu ketahuan semua kalau kita bisa dengan melaksanakan pengelolaan teritori ini. Dalam merancang teritori penjualan yang menjadi dasar yang pertama adalah potensi wilayah. Nah, potensi wilayah sangat berpengaruh terhadap pembagian teritori terutama dalam hal kontribusi omset dan penghasilan sales. Parameter yang dijadikan patokan adalah batasan geografis, jumlah penduduknya, sumber daya ekonominya, dan sosial budayanya, bahkan dengan jumlah outlet, ya, customer dan calon customer kita, internal data, jadi omset per customer, per sales, per area, distrik, efektif call. Nah, itu yang menjadi sebuah hal, ya, yang bisa dijadikan patokan sama kita ketika kita ingin merancang teritori penjualan, wilayah-wilayah penjualannya kita. Nah, enaknya kayak gitu. Apalagi kalau penjualannya kita sudah luas nih, bukan cuma sebatas di Jabodetabek aja. Nah, perlu nih kayak gini, ya. Perlu yang seperti ini. Jadi kita bisa mengkategorikan itu menurut dengan letak-letak geografis daripada customer-customer kita. Gitu.
Kemudian bagaimana dengan beban kerja salesnya? Nah, seluruh kegiatan yang harus dilakukan sales untuk mencapai potensi permintaan penjualan di daerah teritorial yang dipercayakan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan dengan cara teritori. Ya, misalkan untuk sales yang ada di daerah misalkan Jawa Barat, ya, bagaimana kita bisa menilai bahwa di Jawa Barat itu terdiri dari beberapa mungkin kabupaten gitu ya. Nah, kemudian dari kabupaten-kabupaten tersebut siapa yang bertanggung jawab? Sales A bertanggung jawab untuk kabupaten ini, untuk kabupaten ini. Nah, itu tentunya nanti akan dipercayakan. Terus bagaimana potensi permintaan? Kita harus menilai ya, apakah bisa mencapai potensi permintaan penjualan di daerah yang dia dipercayakan tersebut gitu. Sesuai nggak dengan targetnya gitu. Nah, jarak tempuh. Bagaimanakah sales mengatur waktunya? Apakah waktu sales hanya dihabiskan untuk perjalanan atau membuat sales call? Sales call itu kayak telepon ya. Penjualan melalui telepon. Nah, itu harus bisa mengatur waktu. Misalkan sales itu perlu mengatur waktunya untuk bisa sampai ke tempat tujuannya, ya, menghabiskan perjalanannya itu tuh sampai bisa ke tempat tujuannya, sampai bisa ke tempat customernya. Apakah dia harus menempuh jarak sekian, itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai kita membagi beban kerja sales tentunya ya tidak disesuaikan dengan jarak tempuh, itu tidak bisa. Kita harus bisa lihat apakah dari rumahnya ke tempat penjualannya gitu ya, berapa kilometer, bisa nggak dia menempuh itu. Nah, atau mungkin apa terlalu jauh dari domisilinya ke customernya. Nah, kalau misalkan dia bertanggung jawab, misalkan rumahnya di Jakarta, tapi dia bertanggung jawab ke daerah Jawa Tengah, itu kan tidak mungkin. Kita harus melihat itu juga. Ya, sales itu harus juga dilihat domisilinya, dia bertempat tinggal di mana. Jangan sampai kita membebankan yang tidak sesuai dengan jarak tempuhnya. Nah, maka dari itu, ketika kita punya usaha di mana-mana, tentunya tidak online ya, tidak online. Kalau online kan bisa by call, bisa dengan fasilitas aplikasi gitu ya. Nah, e-commerce. Tapi kalau misalkan memang harus pergi ke tempat tersebut, ya otomatis setiap wilayah kita harus punya salesnya sesuai dengan domisilinya dong tentunya ya. Nah, bagaimana dengan kondisi geografisnya? Tuh, misalkan apakah itu daerah pegunungan kah ya? Terus berapa jumlah penduduk yang ada di sana gitu. Terus juga bagaimana kira-kira minat orang sana terhadap produknya kita? Cocok nggak kira-kira produk kita di tempatnya mereka? Jangan sampai kita menjual barang yang otomatis nggak cocok dengan sosial budayanya mereka, letak geografisnya mereka, seperti itu. Nah, kemudian cara monitoring dan kontrol teritori. Nah, bagaimana kita mengontrol ya dan memonitoring tentunya letak-letak daripada tempat kita berjualan ya. Karena berbagi tempat tentunya kan, berbagi tempat. Nah, ada yang misalkan daerah wilayah A, B, C, D dan sebagainya dari Sabang sampai Merauke. Kita harus bisa monitoring satu persatu. Begitulah kalau kita mau punya usaha yang melebar. Nah, kemudian menentukan prioritas pelanggan. Penetapan prioritas adalah sebuah usaha menilai tingkat keseriusan, kepentingan, dan pertumbuhan yang dapat berbeda penilaiannya antara suatu situasi dengan situasi berikutnya. Berikut yang menjadi fondasi dasar kekuatan prioritas Anda. Prioritas pelanggan baru tentunya. Nah, kita prioritasin pelanggan kita ya. Nah, ini pelanggan baru kita nih, gitu kan. Prioritas mungkin tentang pendapatan pribadi. Dan juga prioritas menjaga hubungan. Nah, ini prioritas-prioritas kepada pelanggan. Kalau misalkan terkait misalkan supaya kita dengan pelanggan punya hubungan yang baik,
ya. Terus juga supaya pelanggan tersebut mau membeli lagi gitu ya, barang yang udah pernah kita perjuangkan ke mereka, tentunya kita harus membangun hubungan yang baik dengan pelanggannya kita. Itu salah satu fondasi dasar ya, supaya nah, maka dari itu sebagai sebuah perusahaan tentunya perlu yang namanya memprioritaskan pelanggan dalam hal ini ya, menciptakan hubungan yang baik dengan para pelanggannya, supaya orang yang pelanggan-pelanggan kita yang sudah pernah membeli jadi balik lagi untuk membeli barang-barang yang kita perjualkan. Nah, menentukan rencana kunjungan berdasarkan teritori. Tentunya juga perlu diperhatikan di sini ya. Kalau kita misalkan memang sebagai penjual, kita misalkan sebagai pengusahanya, kita yang punya perusahaannya, tentunya kita harus yang namanya memonitoring itu. Ya, boleh kita rencana kunjungan berdasarkan teritori kita. Letak penjualan kita di mana aja, kita harus kunjungan satu persatu. Tapi kalau misalkan kita sebagai salesnya, ya, nah kira-kira kita harus bisa merencanakan. Kalau kita sebagai sales ya, berarti dalam jangka pendek, wilayah-wilayah mana aja nih yang perlu kita kunjungin. Kita udah tahu nih data-datanya mereka, salesnya sebelumnya seperti apa, minatnya bagaimana, harus ada inovasi produk atau seperti apa, itu kan ketahuan semua ya dari penjualan-penjualan yang udah lalu yang kita sudah evaluasi. Nah, nanti kita bisa merencanakan untuk kunjungan berdasarkan wilayah-wilayah yang memang kita jadikan tempat teritori penjualannya kita. Nah, kalau misalkan dari sales yang ada di Jakarta, misalkan ke daerah Jabodetabek gitu ya, atau mungkin yang ada di Bandung, ke daerah Jawa Barat, itu bisa. Nah, tapi kalau kita misalkan sebagai pengusaha yang memang yang memiliki semuanya ya dari Sabang sampai Merauke, ya mau nggak mau kita harus monitoring itu, dan kita harus mempercayakan itu juga kepada bawahan-bawahannya kita. Nah, keterampilan penjualan di sini. Keterampilan penjualan yang terdiri yang pertama dari membuka percakapan dengan calon pelanggan potensial. Yang tadi ini ya, sampai dengan kita closing ya, sampai dengan mereka membeli barang dagangan kita. Nah, yang pertama untuk kita membuka percakapan dengan calon pelanggan potensial. Ya, kita tentunya memperkenalkan dulu nama kita sebagai apa, kita sebagai sales dari perusahaan tempat kita bekerja, ya perusahaan namanya apa, dan sebutkan itu semua. Supaya apa? Supaya jelas. Kalaupun emang misalkan ini dari email ataupun misalkan secara langsung sekalipun, kita harus memperkenalkan itu. Biar mereka tidak negative thinking, biar mereka tahu kita siapa, kita punya tujuan tertentu. Nah, itu. Kemudian menyebutkan tujuan pertemuannya kita. Kita harus mengutarakan dengan sangat sopan tentunya di sini, ya. Tidak bersifat menggurui, tidak sebagai teman lah istilahnya gitu ya. Jangan kita judes ataupun kita punya kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Nah, itu hindari karena kita belum ada yang beberapa yang mungkin sudah kenal gitu ya. Ada yang mungkin kita nggak pernah ketemu sama sekali, kita nggak pernah kenal sama dia. Nah, itu harus hati-hati ketika kita mau menyebutkan tujuan pertemuannya kita. Nah, kita melakukan percakapan untuk mencairkan suasana. Nah, melakukan percakapan terlebih dahulu, kita mencairkan suasana mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang misalnya sekedar tanya Bapak Ibu bagaimana kabarnya hari ini ya. Terus juga mungkin di sini pertanyaan ya yang jawabannya mungkin hanya sekedar iya atau enggak, Bapak Ibu sering kesini ya gitu, atau hari ini misalkan Bapak Ibu ada waktu atau tidak gitu kan, untuk kita mau mengedukasi atau mau menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah, hal ini dimaksudkan untuk membuka jalur daripada percakapan awal untuk dapat membuka topik selanjutnya. Misalnya Anda bisa menanyakan bagaimana tadi perjalanannya ke sini, yang ringan-ringan saja dulu gitu ya. Nah, mendengarkan apa yang lawan bicara katakan.
Nah, kita nggak boleh ketika mereka yang sedang berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraannya, tentunya ya nanti dianggap tidak sopan seperti itu. Jadi ketika mereka memang lagi membicarakan ya apa yang mereka maksud gitu, terus atau mungkin ada hal yang ingin dibicarakan sama calon pelanggan kita, tentunya kita harus hati-hati di sini ya, jangan memotong pembicaraan lawan bicara kita. Kita harus dengarkan, kita harus menjadi pendengar yang baik. Tentunya kalau kita menjadi pendengar yang baik, mereka pun akan merasa dihargai ya. Calon pelanggan kita itu ada prioritas utama kita ya. Kemudian hati-hati saat bercanda. Nah, lelucon dapat menjadi alat untuk mencairkan suasana. Tapi harus apa? Hati-hati dalam membuat lelucon. Jangan gunakan yang mungkin hal-hal sensitif sebagai bahan bercandaan Anda. Hati-hati ketika memang lagi bercanda dengan calon pelanggan potensialnya kita. Nah, ini yang kadang kurang peka gitu. Kita menganggap mungkin apa yang kita bercandain itu biasa aja sama kita, buat kita itu hal-hal yang biasa, tapi belum tentu untuk orang lain. Maka kita harus benar-benar menjaga perasaan orang yang sedang kita temui pada saat itu, gitu ya. Nah, jangan sampai hal ini dapat menyinggung perasaannya mereka. Kemudian membuka diri dan berkata jujur, ya. Jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi, jangan ada hal yang mungkin tidak baik ya kalau kita membohongi calon customer kita. Memang adanya seperti itu ya, itulah yang kita harus katakan. Nah, tahu kapan harus membuka dan menutup pembicaraannya kita. Nah, jangan sampai kita yang harus edukasi malah kita yang diedukasi gitu misalkan ya. Nah, walaupun kita memang menjadi pendengar yang baik, tentunya kita juga harus bisa untuk bagaimana cara kita menimpali lagi gitu ya, atau membuka pembicaraan lagi setelah mereka berbicara gitu. Ya, intinya bagaimana komunikasi yang baik aja sama pelanggan ya. Kemudian pelaksanaan penggalian kebutuhan. Kita harus bisa melihat nih kebutuhannya mereka itu apa sih. Nah, pelaksanaan teknik penggalian kebutuhan pelanggan berupa pertanyaan situasi, masalah, dampak dari masalah. Nah, setelah itu melakukan proses pembentukan produk dan kemudian meluncurkannya. Tentu kita butuh untuk tahu lebih jauh bagaimana hasil penerimaan dari konsumennya. Nah, kita bisa ini sebagai sebuah riset juga bisa ya, riset. Sebelum suatu produk itu bisa diterima tentunya sama pelanggan ya, kita bisa tanyain dulu kira-kira yang mereka butuhkan itu apa, masalahnya bagaimana, masalahnya ya. Nah, kemudian apa sih dampak-dampak dari masalah yang mereka terima. Nah, setelah itu baru ke proses di mana kita membuat suatu produk yang dapat kita luncurkan untuk meminimalisir masalah yang mereka miliki dan juga yang mereka butuhkan gitu, supaya mereka bisa terima. Kemudian tips penggalian dari kebutuhan. Nah, yang pertama ada immerse, berusaha untuk menempatkan diri pada situasi yang dialami oleh pelanggan, mencoba merasakan pengalaman yang mereka dapatkan. Caranya adalah dengan menjadi mereka. Misalnya ketika kita ingin mencari tahu pengalaman pelanggan ketika berbelanja di toko swalayan, maka kita mencoba berbelanja di toko tersebut. Nah, coba kita menempatkan diri dalam situasi para pelanggannya kita. Nah, kalau kita tahu kita tahu misalkan ibaratnya mereka butuhnya apa sih, ya jadinya mereka itu lebih condong ke pembelian terkait dengan apa, berbelanja bagaimana, maunya pengalaman belanjanya seperti apa, harus dilayaninya bagaimana, kayak gitu. Jadi seakan-akan kita yang menjadi customernya, supaya kita bisa tahu apa yang mereka inginkan gitu. Kemudian observe, amati cara pelanggan memilih barangnya atau melakukan pembelian. Nah, dari hasil pengamatan itu kita bisa mendapat banyak informasi. Ternyata mereka itu lebih suka produk yang seperti ini loh gitu. Produk yang mereka cari itu
dengan warna-warna yang senada atau warna-warna pastel atau warna-warna apa yang mereka inginkan. Nah, itu bisa sebagai referensi kita juga gitu ya, informasi untuk kita juga untuk penjualan di kemudian hari. Oh, ternyata minatnya lebih ke sini nih gitu. Oh, yang mereka butuhin ini nih gitu. Kemudian lewat interaksi wawancara dengan pelanggan dapat membantu memahami. Nah, dengan adanya wawancara ya, kita bisa berbagi pengalaman di sini ya antara sales dengan pelanggan. Tentunya kita bisa memahami secara langsung apa sih yang mereka alami, apa sih yang mereka inginkan gitu. Berarti kita bisa bertanya secara langsung. Oke, lanjut lagi ke apa, bagaimana, mengapa. Nah, untuk apa ini, di sini tuliskan deskripsi kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan atau yang mereka katakan. Nah, kita deskripsikan apa sih yang mereka lakukan ya sama yang dilakukan oleh pelanggannya kita, mencoba untuk trying apa, produk apa yang mereka katakan, mereka perlu apa saja. Nah, itu kita bisa tuangkan di deskripsi kita gitu. Kemudian bagaimana? Nah, jabarkan secara lebih rinci tentang bagaimana pelanggan itu melakukan apa yang mereka lakukan. Perhatikan ekspresinya, bahasa tubuhnya, dan mengapa. Menurut pengamatan, apa yang mendorong para pelanggan kita untuk melakukan kegiatan yang mereka lakukan tersebut? Nah, kita bisa melakukan pengamatan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa ini. Ya, tentunya kita harus mengamati secara langsung pada pelanggan yang kita temui. Nah, persiapan wawancara. Siapkan pertanyaan tentunya ya dengan menggali lebih dalam menggunakan 3 kata tanya yang penting. Ya, seperti yang tadi, apa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian yang kedua, urutkan tema dari wawancaranya kita. Ya, dan buanglah pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang dan nggak perlu untuk dibahas. Di dalam persiapan wawancara ini, kita harus persiapin dulu dengan matang. Karena takutnya pertanyaan-pertanyaan ini ya yang kita utarakan ketika kita tidak mempersiapkan, takutnya melebar kemana-mana. Maka dari itu dipersiapkan terlebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang nggak penting ya tidak perlu untuk dipertanyakan. Nah, kemudian catatan tambahan. Kita tidak terpaku pada daftar pertanyaan panjang itu ya. Jadi untuk catatan tambahan kira-kira apa saja yang nanti akan menjadi kita bahas gitu ya di dalam wawancaranya kita ya. Jadi boleh tidak terpaku terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah tulis gitu, yang sudah ada di daftar. Kemudian menawarkan solusi pemenuhan kebutuhan. Setelah kita sudah mempersiapkan pertanyaannya, kita ketemukan dengan pelanggan tentunya ya. Nah, di sini kita menawarkan solusi yang kita kira-kira memenuhi daripada kebutuhannya mereka. Nah, cara untuk memperoleh segala sesuatu yang dibutuhkan, yang pertama membuatnya sendiri atau memproduksi atau mungkin mencarinya sendiri. Mereka kira-kira membutuhkan apa? Kalau misalkan kita udah tahu apa yang kira-kira memenuhi kebutuhannya mereka, kita bisa membuatnya sendiri. Kita produksi sendiri barang tersebut ya, atau mungkin mencarinya ya, banyak hal ya, bisa di e-commerce, bisa kita ke toko ya dengan menjualnya kembali gitu. Nah, untuk memaksa atau merebut ini tidak dianjurkan ya, tidak boleh ya kita memaksa calon pelanggannya kita gitu ya. Untuk bisa kita memenuhi kebutuhannya mereka, kita tidak perlu untuk memaksa mereka. Kemudian meminta ya, yang keempat menukarkan, exchange. Nah, konsep pemasaran telah dijalankan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya kita. Jika kita ingin memiliki sesuatu, maka kita juga akan memberikan sesuatu yang dianggap bernilai bagi orang lain. Nah, konsep ini adalah konsep win-win solution. Ya, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan
masing-masing. Mereka membutuhkan apa yang kita laksanakan, kita jualkan, ya. Dan kita juga membutuhkan mereka sebagai pelanggannya kita untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi saling menguntungkan. Nah, melaksanakan presentasi penjualan. Nah, yang pertama, menentukan tipe presentasi yang akan disampaikan. Apakah bertujuan untuk menyampaikan informasi? Nah, kemudian berusaha melakukan persuasi. Persuasi itu kita kayak melakukan sebuah kalimat-kalimat yang mengajak mereka untuk terlibat atau mengajak mereka untuk ingin membeli gitu ya. Selain kita menyampaikan informasi terkait dengan produknya, kita bisa memberikan kata-kata yang kira-kira mereka akan minat nih gitu ya sama produk yang kita lagi presentasiin, atau sekedar memberikan hiburan. Nah, yang kedua, menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhin. Misalkan seperti alat penampil presentasi, penunjuk ya, kayak penunjuk laser gitu, pointer ya, layar putih, dan berbagai perlengkapan lainnya yang perlu dipersiapkan untuk presentasi penjualan. Yang ketiga, menyampaikan pesan utama dalam presentasi penjualan. Nah, kalau ini biasanya kalau kita seperti ini, kita ke calon customer yang mungkin agak besar gitu ya, kayak misalkan kita sales dari satu perusahaan, kita menjelaskan ini kepada perusahaan lain bisa dengan menggunakan alat-alat perlengkapan seperti ini. Jadi tergantung kita ini sebagai penjual yang mana dulu ya, yang langsung ketemu sama customernya itu di sebuah toko, atau kita harus datang ke sebuah perusahaan customernya, karena berbeda tentunya ya, apa yang perlu dipersiapkan tentunya berbeda. Nah, untuk menyampaikan pesan utama dalam presentasi ini juga penting ya. Dalam presentasi penjualan kita nggak perlu bisa berbicara kemana-mana gitu ya. Langsung to the point-nya seperti apa? Tentunya dalam hal ini, dalam kita menyampaikan pesan utama ini, kita juga harus lihat-lihat atau berhati-hati ya, jangan sampai pesan yang kita sampaikan ini mengandung hal-hal yang mungkin sensitif ketika dalam presentasi. Tidak boleh mengandung suku agama ras tentunya. Kita tidak bisa menyinggung masalah yang terjadi di negara kita ataupun yang lainnya yang tidak bersangkutan dengan presentasi penjualannya kita. Nah, itu nggak bisa kita masukkan ke dalam presentasinya kita. Jadi ketika kita ingin menyampaikan pesan utama dalam presentasi, ya sudah, apa yang ingin disampaikan terkait dengan penjualannya kita disampaikan pada presentasi, tidak melebar kemana-mana itu. Melaksanakan penanganan terhadap keberatan pelanggan. Nah, kalau terjadi seperti ini ya, yang pertama, membangun kedekatan dan rasa kepercayaan pelanggan adalah sesuatu yang mahal bagi para pelaku bisnis di bidang apapun. Setelah calon pelanggan misalkan percaya, kemudian mereka menyadari bahwa mereka memerlukan produk yang ditawarkan itu dan produk tersebut adalah solusi dari permasalahannya, tentunya ini akan membangun yang namanya kedekatan antara penjual dengan para pembeli atau pelanggannya. Nah, pentingnya rasa percaya sama pelanggan ini bukan hanya yang bersifat dia pergi ke toko ya, tapi juga apalagi yang sekarang terjadi adalah e-commerce di mana-mana atau jualan online. Ini penting sekali membangun kepercayaan pelanggan kepada sebuah toko online ya. Kalau yang kita tawarkan itu misalkan real picture, kemudian apa yang kita jualkan itu bisa direspon sama mereka dan mereka merespon baik, tentunya ini akan membangun kedekatan. Dan apabila ada kendala atau keberatan, itu bisa kita lakukan negosiasi. Nih, seperti ini, lakukan negosiasi yang tidak memaksa salah satu pihak ya, termasuk ke si pelanggannya ini. Ya, kalau ada yang mungkin tidak sesuai dengan pesanannya, misalkan mereka memesannya apa gitu, di kita tidak perlu kita memaksa mereka untuk membeli barang lain ataupun produk yang lain gitu. Itu langsung diserahkan sama mereka beli atau tidak membeli, itu ada pilihannya mereka. Kita tidak berani untuk memaksakan. Kalau memberikan solusi yang lain silahkan gitu ya, tapi kalau untuk memaksa tidak boleh. Nah, kemudian buatlah daftar evaluasi.
daftar evaluasi agar konsumen tidak lagi merasa keberatan untuk membeli. Nah, kira-kira produk-produk kita ini apa kelebihannya sih, apa sih kekurangannya, supaya mereka tidak merasa keberatan untuk membeli lagi. Berarti kita harus evaluasi nih bagaimana pelayanannya kita. Nah, kemudian apa yang harus kira-kira kita tingkatkan gitu ya dalam penjualannya kita, dalam pelayanannya kita kepada para customernya kita. Ini perlu kita evaluasi. Nah, ini kita harus bikin daftar evaluasinya kita nih, supaya mereka mau lagi beli sama kita gitu. Melaksanakan negosiasi. Yang pertama, menyiapkan skenario negosiasi atau shopping list. Yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan negosiasi, yang pertama adalah memiliki kewenangan dalam negosiasi. Nah, di sini karena kita adalah penjual, kita punya wewenang untuk melakukan negosiasi kepada calon pelanggannya kita. Ya, kita yang membuka pembicaraan terlebih dahulu tentunya. Bagaimana kita bisa membuka pembicaraan yang enak didengarkan oleh mereka, calon customer, dan bisa diterima sama mereka dan mereka tertarik gitu. Nah, kemudian sudah memiliki target ya. Target kita apa sih? Nah, itu tentukan terlebih dahulu ya. Kita harus bisa menentukan targetnya kita itu bagaimana. Tergantung dari target tentunya ya. Kalau kita yang tadi udah disampaikan sebelumnya, ya kalau kita tidak memiliki target, kita nggak tahu harus melakukan apa. Nah, dalam penjualannya kita mau maju, istilahnya gitu ya, mau maju berapa persen yang kita bisa dapatkan itu kita nggak bakalan tahu. Tapi kalau kita memiliki target, tentunya apa yang harus dikejar kita bisa tahu dan sudah siap dengan alternatif solusi yang lain ya. Ketika pelanggan tidak menyukai produk A, kita menyiapkan alternatif lainnya, mereka akan beralih gitu ya, beralih ke customer lain, ke penjual-penjual lain, ataupun online shop lain, ataupun perusahaan lain. Nah, jadi kita harus bisa mempersiapkan pada saat negosiasi itu alternatif-alternatif A, B, C, D. Kalau dia menjawab seperti ini, apa yang sudah kita siapkan gitu. Ya, jawaban apa yang kita perlu siapkan. Nah, kita harus berikan solusi alternatif lainnya. Nah, jika perlu kita bisa bentuk tim ya, bentuk tim penjualan, kalau misalkan teritori yang tadi, ya sesuai dengan wilayahnya. Mengidentifikasi taktik negosiasi pelanggan. Nah, taktik negosiasi adalah berbagai manuver yang dibuat pada titik-titik tertentu dalam proses negosiasi. Taktik dalam bernegosiasi yang pertama, kita bisa memberikan pilihan-pilihan. Ya, pilihannya ini misalkan membuat suatu produk pilihan, paket A, paket B, paket C, atau misalkan produk A, produk B, produk C ya, atau mungkin dengan cara pembayaran A, cara pembayaran B, metode pembayaran C, misalkan kayak gitu ya, jasa kurir A, kurir B, kurir C. Kalau misalkan lebih banyak variasi pilihan, tentunya mereka oh iya ya udah deh saya pakai yang ini aja gitu. Kan mereka akan memilih sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Kalau misalkan kita cuman hanya punya yang pertama misalkan metode pembayarannya susah, kemudian juga terkait dengan ongkirnya atau segala macamnya, ya macam-macam lah ya kalau terkait dengan pilihan itu ya, apa produknya yang kurang berkenan. Nah, kalau kita memberikan pilihan kepada customer, mereka akan oh iya ya berpikir lagi ya, apa saya beli yang ini aja ya, saya nggak mampu beli yang ini, saya beli yang ini aja deh gitu misalkan ya. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa mereka pilih. Kemudian bisa juga dengan lelang kalau memang terkaitnya ya dengan lelang. Kalau misalkan ada beberapa produk yang nggak dilelang, ya tentunya nggak bisa dengan cara seperti ini gitu ya. Nah, ini tergantung produknya ya untuk lelang. Nah, yang ketiga ya, yang C, kalah untuk menang. Nah, nggak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa kalau misalkan memang ketika terjadi negosiasi itu, oh ya udah kalah. Misalkan berbeda pandangan kah, atau mungkin mereka tidak mau untuk
dinegosiasi sama kita ya, atau mereka merasa enggan ya macam-macam ya. Ya udah, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Kemudian pilihan iya atau tidak di sini ya. Mereka mau membeli atau tidak. Nah, kalau misal kita harus juga bisa jelaskan kalau misalkan kita tidak dengan pilihan ya, tentunya dia bisa membeli kepada kita, apa yang kita bisa tawarkan ke mereka, fasilitasnya apa atau bagaimana, apa yang bisa kita berikan pelayanannya kepada mereka. Nah, kalau nggak membeli sama kita, dia membelinya dengan toko lain, belum tentu bisa mendapatkan fasilitas yang seperti apa yang kita tawarkan. Nah, itu coba bisa juga dijelasin ke mereka. Nah, kemudian yang penawaran serius dalam penampilannya, ucapannya, tindakannya, cara presentasinya, bagaimana kita demonstrasi produk atau jasanya. Ketika kita serius, kita menampilkan performance kita dengan profesional, tentunya mereka juga akan berpikir, oh iya ini salesnya profesional, mereka tahu segalanya, mereka tahu produknya dengan sangat apik, sangat baik, sehingga mereka percaya untuk membangun sebuah kepercayaan kepada perusahaan, tentunya lebih percaya lagi, lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, sehingga mereka akan merasa oke deh, saya mau di perusahaan ini aja gitu belinya, untuk produk-produknya saya yang untuk kita jualkan lagi. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah pertimbangan ya, dengan kita menampilkan sebagai sales, menampilkan performance yang terbaik, ya mereka akan berpikir kita sudah kompeten lah kita ya. Terus juga mereka bisa percaya dengan perusahaan kita. Kemudian persediaan terbatas. Kita bisa juga nih bilang persediaan kita terkait dengan ini terbatas loh Bu ya. Jadi nggak selamanya kita misalkan ada promo gitu ya. Misalkan ada promonya terbatas. Terus juga persediaan barangnya mungkin terbatas. Sehingga mereka akan berpikir, oke, saya akan belinya sekarang aja daripada saya nggak bisa dapat produk ini nanti di kemudian hari ya, limited edition atau bagaimana, itu kita bisa menciptakan itu sebenarnya gitu ya. Nah, kita juga harus bersabar, mendengarkan apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka inginkan. Kita harus bersabar ketika mereka mengungkapkan pendapatnya, itu kita harus bersabar. Kita tidak boleh di sini, tidak boleh terkesan kita menggurui atau kita emosional ya. Nggak bisa, karena balik lagi, sales itu adalah cerminan daripada perusahaan loh ya, cerminan daripada perusahaan. Kalau misalkan memang apa yang sudah kita negosiasi ini tidak bisa diterima, ya sudah, kita tidak perlu untuk memaksakan orang lain. Nggak enak rasanya ketika kita coba deh, ketika dibalik kita yang menjadi customernya, kemudian kita dipaksakan untuk benar-benar membeli produk yang ditawarkan, sementara mereka aja kita aja udah enggan gitu sama mereka. Nah, itu kita nggak bisa dipaksain seperti itu kan tentunya. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai customer. Nah, maka dari itu ketika kita memang udah jadi sales, ya kita harus bersabar. Dan kalau di sini dibilang tekan terus-menerus. Maksudnya tekan terus-menerus bukan dalam arti kita memaksa ya. Kita bisa konfirmasi. Kira-kira follow up-nya ya, istilahnya gitu ya. Follow up-nya bagaimana? Kelanjutannya seperti apa? Kira-kira mereka tertarik atau enggak? Gitu dengan produk yang kita tawarkan. Kalau misalkan itu, kalau kita tidak menanyakan kembali, tentunya mereka akan sudah lupa begitu saja. Tapi bukan berarti kita menekan untuk mereka dipaksa untuk membeli, itu nggak bisa. Gitu. Nah, kemudian untuk kecocokan atau ketidakcocokan, itu semua tergantung dari sudut pandang si customernya ya, cocok atau tidak cocok dengan mereka tentunya. Tapi balik lagi, kita sebagai sales, kita sebagai penjual di sini bisa memberikan edukasi itu, edukasi terkait dengan produk-produknya kita ya. Entah itu bakalan cocok di hatinya mereka atau tidak dicocok di hatinya mereka, itu urusan belakangan nantinya. Yang penting kita perkenalkan dulu dengan baik ya. Kita berusaha untuk menyamakan produk kita dengan kebutuhannya mereka.
gitu. Nah, supaya ada sebuah kecocokan dan mereka akan berminat nantinya. Nah, kemudian J, melambungkan bola rendah. Misalnya dengan menawarkan persyaratan ringan atau rendah. Tetapi setelah diterima, calon pelanggan akan segera menawarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan persyaratan semula. Ya, kita kasih umpan dulu lah istilahnya gitu ya. Syarat-syaratnya kita ringankan. Nah, nanti mungkin setelah mereka sepakat untuk menerima, kita bisa balik lagi ke peraturan semula atau persyaratan semula. Misalkan nih ada penjualan terkait dengan mobil atau penjualan terkait dengan ya elektronik dan sebagainya, kan tentunya untuk sampai pembelian yang berjuta-juta itu kan ada berbagai persyaratannya, ya kan? Bahkan antara kelompok A atau kelompok B gitu ya, penjual A penjual B aja kadang suka berlomba-lomba menawarkan hal-hal yang mempermudah mereka calon customer supaya bisa beli produknya kita. Misalkan contohnya kayak gini, kalau misalkan kita suka jumpa di mall-mall tuh ada sales-sales yang menawarkan produk elektronik ya. Kalau misalkan ada penawaran produk elektronik bisa hanya dengan menggunakan KTP dan DP misalkan 1 juta rupiah, itu juga sudah memberikan persyaratan yang ringan gitu dengan cara seperti itu. Nah, supaya calon-calon pelanggannya kita ini bisa tertarik ya, berminat gitu, atau mungkin DP 0% gitu ya. Tapi selanjutnya tentunya akan ditinjau lagi ya kan, nanti ketika mereka sudah berminat akan dikombinasikan dengan yang lainnya, yaitu mungkin dengan cara pembayaran per bulannya yang mungkin lebih tinggi gitu ya, atau mungkin tenornya yang mungkin lebih banyak gitu, yang harusnya misalkan 1 tahun misalkan jadi 2 tahun, yaitu berbagai macam cara-caranya. Nah, tapi yang paling pertama yaitu menawarkan persyaratan yang ringan terlebih dahulu supaya mereka kira-kira tertarik. Kemudian mengakomodir hal yang menjadi concern pelanggan, win-win solution. Nah, win-win solution ini yaitu pendekatan negosiasi yang ditujukan kepada kemenangan kedua belah pihak, meminta tanpa menekan dan memberi tanpa didesakkan. Nah, kita memberikan edukasi kepada mereka, kita meminta mereka gitu ya, tanpa kita mendesak, tanpa kita menekan mereka untuk membeli produk kita. Nah, yang penting kita menawarkan sebuah, ini ada kebutuhan gitu ya, yang mereka butuhkan, kita jelaskan. Nah, nanti tinggal daripada mereka menilainya bagaimana gitu. Memfasilitasi komitmen pembelian, closing. Nah, ini ketika mereka ada tanda-tanda untuk membeli gitu ya. Mengidentifikasi waktu dan tanda-tanda verbal dan non-verbal yang tepat untuk menutup penjualan. Waktu dan tanda-tanda yang tepat untuk menutup penjualannya jika yang pertama, penjual sudah menjelaskan benefit utama produk dan jasa yang dijual. Nah, kemudian yang B, penjual sudah berhasil mengatasi keberatan pelanggan, penjual sudah menjawab pertanyaan pelanggan, penjual menangkap sinyal pelanggan siap membeli dan memperhatikan bahasa tubuhnya. Kan kita bisa menilai body language seseorang. Apakah mereka tertarik atau tidak dengan produknya kita, tentunya kita bisa nilai kan. Kira-kira udah kita jelasin semua tentang produk kita, mereka merasa keberatan atau enggak, kita udah bisa atasi. Kita tinggal mempertanyakan itu saja. Nah, bagaimana Ibu? Tertarikkah dengan produknya kita yang kita tawarkan? Nah, itu. Nah, baru nanti ke sini teknik closing. Yang pertama trial close. Dengan cara coba-coba melakukan penutupan pada saat melakukan presentasi penjualan. Teknik ini bisa diwujudkan dalam beragam pertanyaan. Misalnya, mana yang lebih Anda sukai sih gitu ya, yang warna hijau atau yang biru kira-kira. Atau boleh nggak saya catat untuk pengiriman di bulan Juni ini gitu. Kemudian limited choice clause menyediakan beberapa pilihan. Kemudian prospek diminta untuk memilih pilihan yang tidak dilirik atau disingkirkan untuk
menghindari keraguan. Nah, kita memberikan sebuah pilihan-pilihan kepada mereka terkait dengan produk kita. Bisa juga dengan special concession clause. Untuk mendorong prospek agar segera melakukan pembelian dengan cara memberikan penawaran khusus. Contohnya kalau kita memberikan diskon gitu ya. Kemudian ada direct appeal clause. Dengan cara bertanya secara langsung apakah prospek kira-kira berminat nggak sih untuk membeli gitu. Win-win clause ya, dengan memberikan pelanggan dua pilihan yang mana keduanya adalah menghasilkan jawaban ya. Misalnya penjual bertanya apakah Anda ingin membayar dengan uang tunai gitu. Kira-kira gimana? Bisa kalau uang tunai untuk mendapatkan diskon nih, kalau misalkan dengan kartu kredit untuk mendapatkan mengikuti undian berhadiah. Itu enak kan? Jadi terkesannya kita enggak memaksa mereka, cuman kita mempertanyakan apakah mereka mau nggak gitu dengan produk yang kita tawarkan. Jadi macam-macam caranya nih. Kalau bapak ibu membeli produk ini nih gitu, kita kasih diskon deh, gitu. Karena kita nih promo nih gitu. Ya itu banyak hal ya. Ada beberapa hal yang kira-kira bisa kita lakukan pada saat kita ingin menutup penjualan. Nah nanti ini dipraktikkan ya. Tentunya ini kita bisa praktekkan. Nah kita beralih sebentar ke RTM dan RPS-nya kita. Untuk yang ini adalah RPS-nya kita, ya, RPS-nya kita. Nah, untuk pertemuan kelima, mahasiswa di sini diharuskan ya, ada tugas 2 di sini ya, diharuskan untuk membuat suatu laporan dan praktek dengan membuat video secara individu. Durasinya, jadi bukan berkelompok kayak individu ya. Durasinya 7-10 menit berupa kalian praktek menawarkan produk kepada pelanggan. Nah, nanti dikumpulkan batasnya di pertemuan ke-7. Nah, untuk lebih detailnya ada di RTM-nya kalian. Nah, di RTM-nya ini ya, di RTM sebentar. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, untuk nih kita bisa lihat di sini ya. Rekaman videonya. Nah, untuk bentuk tugasnya rekaman video di sini. Objek garapannya melaksanakan keterampilan menjual. Metode pengerjaan tugasnya yang pertama, pengerjaan secara individu, kemudian mahasiswa memilih dan menetapkan nama perusahaan dan nama produk yang kalian jual, ya. Merek produk bisa bebas. Nah, kemudian kalian setting tuh tempat atau ruangannya kira-kira. Nah, baru nanti mahasiswa menyiapkan naskah dialog. Nah, kalian harus menyiapkan naskah dialog. Kemudian kalian latihan terlebih dahulu ya, dan acting di situ ya. Latihan dialog dan acting. Kemudian di sini ada titel tugas. Nah, nanti pada saat kalian ingin menampilkan tugasnya di video, ada slide sebelumnya gitu ya yang menyatakan terkait isi teks tugas mata kuliah manajemen pemasaran ya, yaitu menawarkan produk kepada calon pelanggan, nama kalian, NIM, prodinya, fakultas dan universitasnya gitu. Selama 5 detik tuh. Nah, jadi ada titel tugasnya sebelum videonya, oke? Nah, kemudian baru merekam videonya ya, melaksanakan keterampilan menjual produknya ya dari dialog yang sudah kalian bikin tadi. Nah, di bagian akhir nanti muncul logo UBSI di bagian akhir videonya ya. Kemudian peralatan nanti yang dibutuhin tentunya komputer
Nah, kamera kalau misalkan Bu, saya maunya yang bagus Bu, saya kan YouTuber, saya punya kamera sendiri. Oh, silakan ya. Kalau kalian punya, silakan menggunakan kameranya kalian. Mau kamera merek apa boleh. Nah, kalau yang nggak punya tidak perlu berkecil hati. Kalian punya HP, bisa digunain juga dari HP ya. Nah, kemudian tinggal pakai software untuk editing video maker, itu bisa di-download dari HP juga bisa. Kalau mau menggunakan laptop silahkan di-download dari laptopnya ya. Kalian bisa browsing karena macam-macam nih video maker dan ibu tidak menentukan harus apa, yang penting dibikin aja videonya. Nah, bentuk dan format luaran di sini ya. Video mahasiswa melaksanakan keterampilan penjualan, ukuran durasinya video 7-10 menit ya, bentuknya bisa MP4 atau MPEG. Nah, kemudian video diupload di YouTube atau Google Drive mahasiswa. Kalau misalkan memang kalian ada Google Drive ya, silahkan, kan biasanya kan seperti itu ya, jadi linknya yang dimasukkan. Nah, kalau misalkan diupload dari YouTube berarti ya disertakan linknya gitu ya. Kalau misalkan bisa dua-duanya ya silahkan gitu. Kemudian screenshot gambar awal, tengah, dan akhir dalam video pada Word disertai link alamat tugasnya. Nah, jadi itu ya. Screenshot dan link YouTube atau Google Drive dikirim ke dosen pengajarnya. Jadi di screenshotin videonya ya, link YouTube-nya, Google Drive-nya bisa dikirim ke dosen dan diberikan judul tugas, identitas, jangan lupa namanya siapa secara lengkap, jangan lupa. Tugas dikirim, print screen dan linknya dikirim ke email 1 hari sebelum jadwal pertemuan ke-7 dilaksanaan. Dan kalau misalkan sebelum pertemuan ke-7 ya nanti ibu bikin aja batas akhirnya ya, jamnya ya kali ya. Di jamnya kan kalian ini ada beberapa kelas nih ya, sesuai dengan jamnya aja. Jadi di pertemuan ke-7 sebelum jam pembelajarannya itu masih bisa gitu. Jadi nanti dikirim print screen-nya dan link-nya ke email gitu ya. Form keaslian karya jangan lupa. Bahwa itu memang bukan jiplakan gitu ya. Nah, itu adalah hasil karya sendiri. Nah, untuk indikator penilaiannya, keterampilan menawarkan produk, bobot penilaiannya 80% dan bentuk pengumpulannya, tugas yang dikirimnya 20%. Dan totalnya 100%. Waktunya yaitu dikumpulin di pertemuan ke-7. Oke. Nah, ini yang akan dinilai ya. Bagaimana cara closingnya dan segala macamnya ya, yang ada di sini nanti kalian bisa lihat. Nah, ini nanti. Oke. Itu ya. Jadi itu untuk videonya ya. Dalam bentuk rekaman video. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di grup aja ya. Nah, itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.